Going thing. Bigetron dan juga Island of Gods. Yes, kita perhatikan di sini di mana HNST udah memegang spas 12 ya di sini. Rule Good juga udah Lord maksud gue sudah memegang senjata MP5-nya udah cukup baik. Di sini semuanya udah mendapatkan senjata jarak dekat. Beyond menggunakan MP40. Ya, jarang banget ya ada team fight di Crossroad yang emang nggak ngebagi, nggak nge-split 3-1, yang satu di atas ya. Kali ini bakal lebih baku hantam lagi karena dua-dua tim bakal di bawah. Gary udah berhasil di-knockdown oleh Rule Good di sana. Bakal langsung di end begitu aja kah? Dan yes, first blood by Rule Good di sana. Lord udah melakukan decoy juga di sini, masih saling nahan-nahan kompon aja. Regar udah mendengar step dari seorang Rule Good, ada tembakan juga. Rule Good bakal langsung masuk di belakang Rule. Ada di belakang, ada Regar yang coba untuk nonjokin di sana, nggak bisa berbuat banyak. Anca bakal melakukan tembakan ke arah musuhnya, masih bisa survive, langsung di jump shot begitu aja, tersisa sendiri di sini. BTR Ikam, too easy for Ikam, harus dipukul Cabut mundur. ya. Itu dia ya, balik lagi ternyata ini dia yang paling gue suka dari gameplay yang sekarang. Kita ngelihat tadi gimana Rule Good berhasil meng-knockdown satu orang, dia nggak mutusin lama buat holding di obstacle-nya, dia lebih milih kayak oke, ini musuhnya setiga, kita tahu dia pincang. Rule Good-nya juga langsung maju ke arah tim BTR yang lainnya, dan Lord juga di sana udah langsung nge-backup Rule sampai akhirnya clean sheet-nya juga cepat. Dan Ikam yang emang terbilang cukup jauh juga nggak memaksakan diri untuk melawan satu squad. Dia juga lebih oportunis ya, mungkin lebih sulit apalagi early fight kayak gitu. Kita juga nggak tahu tadi senjata yang Ikam milikin, dan akhirnya ternyata Ikamnya berhasil dipukul mundur. Yes, sementara Brazil rumah 7 oh baby bakal dikuasain oleh EVOS nih. Yang mana Gimana nih? kali ini EVOS juga langsung melakukan rotasi, dia nggak nemuin musuh ya di Brazil rumah 7, dia langsung bergerak moving ke arah bawah. Kali ini udah mulai intip-intip Mr. 05. Pasti emang apa ya di sini transitnya. Yes. Transit dari rumah 7 ke rumah 13 itu ada di rumah Pink ya. Di rumah 7 Pink sendiri ini merupakan salah satu tempat yang menurut gue cukup tricky. Kenapa? Cukup tricky? Banyak banget orang yang ngebegal langsung dari rumah 13 nungguin. Iya. Ketika musuhnya mau masuk ke dalam ke dalam rumah 13 dari rumah 7. Itu dia, emang setupnya tuh enak banget buat nungguin yang dari rumah 7 ya. Dia bisa nge-holding di pagar, satu orangnya lagi di Harry Potter. Jadi emang buat jalan masuk ke arah rumah 13-nya itu udah pastinya sulit banget. Dan ada Reka juga di sini, Reka Esport yang memutuskan untuk mengambil wilayah belakang. Tapi kita balik lagi ke arah EVOS, dan ini ada Aura yang masih berada di wilayah atas. Dia masih memutuskan untuk turun di 4G, dan pose juga enak banget. Tapi ada Onyx nih Sky yang bakalan ketemu sama Star 8, walaupun udah tadi sempat di scope, tapi kayaknya Onyx sendiri lebih memutuskan untuk back off dulu ya. Minggir dulu karena ada satu pemain juga yang sempat ke split up jauh, udah ada di golf course bawah. Ini ada Zexia kali ini ngebagi 3-1 antara Onyx. Hati-hati ya kalau rotasi LDR tuh, gue suka ada rada nyes gitu rasanya. Rotasi LDR tuh yang gimana ya? Rotasi LDR tuh kayak gini, 3-1 tapi yang satunya tuh jauh gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan looting LDR boleh lah, masih boleh. Set up 3-1 LDR boleh lah. Cuma kalau rotasi LDR, aduh itu tuh rawan banget. Iya, kalau LDR kan tahu sendiri kan banyak banget orang-orang yang tikungan-tikungan tajam banyak ya. tikungan-tikungan tajam, tahu-tahu ketikung udah gitu kelar kan kasihan. Yes, sementara itu kita berpaling sedikit ke arah Zay di sini, di mana Zay dan kawan-kawan masih menduduki peringkat ke-12. Apakah ini bakal menjadi satu titik poin buat mereka comeback? Ya, yang mana balik lagi dari segi klasemen juga tadi kita udah lihat standingnya emang masih terbuka banget kesempatan dari tim yang berada di bottom line buat bisa nge-up, karena Iron Wolf yang menduduki peringkat pertama pun masih mengkoleksi 500 poin ya, 500 something. 500 poin ya. Jadi masih bisa dikejar. Ada Dranix juga kali ini, Dranix Vendetta. Nah ini dia. Baru IOG kali ini yang buka fight ya. Dia udah ngumpulin 3 poin kill, dan gue juga masih belum lihat apakah boom di mana. Tapi kalau misalnya dari segi turun-turunnya sih kayaknya masih pada jauh ya. Rata-rata aja harusnya sih. Masih pada jauh M60. Nah itu dia para player-player jahat. Iya. Karena pasti spiralnya diambil cuy. Iya. Iya, gue juga bukannya gimana ya, gue pun gitu. Item Kar 98, pokoknya semua item MP5 gue ambilin pasti gue ambilin. Emang kita harus jahat sama musuh, buat apa aja baik sama musuh ya kan? Betul. Sementara itu kita udah beralih sedikit di mana Aero Wolf yang lagi dan lagi berhasil mendapatkan ini ya, satu
mangsanya. Dan kalau sampai dikomit untuk masuk ke rumah kanan ini bakal bahaya banget tentunya buat Aero. Dan gue juga rasa dengan adanya kaleng mungkin ini lebih baik sih buat Aero bisa ngeracing, karena dari adanya batu yang di sisi kanan itu punya obstacle tambahan juga dari buat Aero ngeracing ke arah depan. Setidaknya dia nggak benar-benar langsung masuk, dia bisa ngeholding dulu di batu. Benar. Dan kita saksikan juga gimana ini menurut gua bakal menjadi satu skema yang positif untuk Aero ketika dia kenokin satu orang, menginfokan temennya, habis itu langsung naik mobil untuk rush. Itu dia. Yes, tapi di sini karena memang kondisinya sedikit sulit, nggak mau memaksakan, mereka langsung benar-benar berputar ya. Onyx sendiri akhirnya bakal terkunci di daerah yang mereka tidak inginkan menurut gua, karena nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, ditambah lagi juga mereka ada di titik garis zona aman yang emang benar-benar di ujungnya. It means change untuk mereka mendapatkan next zone-nya lagi, gue bisa bilang itu justru jauh lebih sulit. Dan oh my god, di sisi lain juga ada Dranix yang lagi team fight sepertinya ya dengan Chen. Ada Razor sini. Bukan cukup satu kabar yang baik untuk tim Dranix, mengingat Delta juga udah cukup sekarat di sini, masih lengkap musuhnya, tentunya bakal coba untuk ditahan di sini. Rain berhasil mendapatkan satu devil di sana, dan oh my lord, Dranix Vendetta harus cukup puas di posisi ke-12. Sementara itu ada yang lagi berlari di belakang, Ikam. Oh, ada UAV, tapi Ikam masih selamat nampaknya. Masih selamat ya, padahal biasa UAV tuh jahat-jahat ya. Kalau ada orang yang saya sendiri, itu biasa UAV-nya diarahin ke situ, tapi kali ini Ikam masih dikasih kesempatan dan ada tim fight lagi antara Reka dan juga tim Red Bull Rebellion. Oke, Red Bull Rebellion di sana ada Jaswan juga yang berhasil di knockdown oleh tim dari RBR, tentunya RBR masih lengkap 4 orang di sini. Sementara itu udah ada yang langsung ditahan lagi aja. Nando tersisa sendiri di sini, nggak bisa berbuat banyak. RBR Mr. Home bakal melakukan ending terhadap musuhnya di sini yang udah dipulangkan kalau lebih begitu aja. Tersisa Nando sendirian, nggak bisa berbuat banyak, dan Langsung dipulangin gitu aja dari tim mereka esports. Balik lagi ya, emang sulit banget karena tadi posisinya juga high ground, lower ground, tapi di sini ada team fight lagi antara Aero dan juga Onyx. wow, Zexia berhasil knockdown di sana. Sementara Bang bakal langsung masuk begitu aja, berputar, udah menggunakan inhalernya di sini, bakal menyusahkan musuhnya, nggak bisa berbuat banyak, udah di cover dari kejauhan. Broken G udah berhasil di end begitu aja. Oke, bakal coba untuk reset dulu di sini. Ada tembakan dan Onyx Ares harus dipulangkan di posisi ke-10. Dan Bigetron juga di posisi ke-9. Wow, Aduh. Broken G. Satu angin segar buat Aero Wolf di early game, berhasil mendapatkan resource yang lumayan bagus menurut gua. Kehilangan satu orang, mengingat tadi Aero Wolf sendiri nggak memiliki resource yang cukup ya. Ya, yang mana balik lagi Aero merupakan ada di peringkat pertama di leaderboard kita. Pastinya yang angin segar udah dapetin 4 poin kill, walaupun harus kehilangan Broken G-nya ya. Tapi gue rasa Aero sendiri untuk 3 orang masuk ke dalam late game, dia masih menjadi tim yang emang Cukup kuat ya untuk walaupun pincang gitu. ya. Sementara Red Bull Rebellion sendiri tadi menurut gue cukup diuntungkan, 4 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Angin segar buat mereka memasuki zona ke 1 akan merapat, tersisa 30 orang di sini. Udah bener-bener kayak kopong banget ya. Bahkan tadi Bigetron yang kesal sendiri juga udah harus tumbang, dan ada Heiyu yang harus di knockdown di sana oleh sniper yang dimiliki sama EVOS. Udah ada trading damage aja di sini. Sementara Kenzo dan juga dari Mr. 05 udah membagi visionnya dengan Sam 13. Ya, yang mana EVOS kali ini punya setup 22, dan dari Boom sendiri juga masih, mereka sih nggak ada kayak benar-benar mau ngelakuin setup ke arah atas ataupun ke arah bawah ya. Jadi kayak dua-duanya bakal cuma Nahan-nahan aja. nyicil aja, damage nyicil doang, ngabisin resource medkitnya antara satu sama lain, karena sama sekali masih belum ada movement. Dan gua rasa emang zonanya pun masih ada di wilayah Brasilia ya. Balik lagi Brasilia di center map Purgatory, jadi kayaknya mereka bakal lebih lama lagi holding di sini. Tapi ada tim lain juga yang baru turun dari atas, kalau gue nggak salah. Kalau dari atas itu harusnya Island of Gods ya. Harusnya tim 6 itu Island of Gods. Kalau misalkan Island of Gods ada terjadi peperangan di sini, bahaya banget tentunya ya. Iya, yang mana bakal kena juga, bakal justru lebih sandwich buat Island of Gods-nya. Kan notabene mereka doang yang ada di open field ya kan. Dari Bumet sendiri ada obstacle, dari Evoset juga punya obstacle juga. Kalau sampai mereka yang kena, itu bakal lebih worse buat Island of Gods. Harusnya udah kelihatan sih, ini deket sih. Ini dekat. Nah, itu ya. Udah di open fire. Dion masih bisa survive, tapi berhasil knockdown oleh Mr.
05 terlalu percaya diri di sana. Bion harus dipulangkan ke lobby. Berjalan langsung masuk ke bawah tuh agak sedikit berbahaya sih. Iya, betul. Apalagi dari bukit-bukit yang kayak gini emang sulit banget. Dan ternyata, oh my god, terhampit di sana. Ketika mereka memutuskan untuk maju lagi harus bertemu dengan Aura. Di sana Aura juga udah berhasil meng-knockdown 2 pemain dari Island of God. Ya, bakal di revive dulu satu orang. Sementara itu gua harusnya mencium bau Aura yang mulai merapat ya. Ya. Deadly berhasil mendapatkan rule good. Bakal dipukul mundur terlebih dahulu di sini. Oke, Aura udah komit untuk langsung majuin aja. Harus berhati-hati lagi tentunya. Ya, yang mana yang balik lagi ini kayak posisi Reka waktu di map Bermuda. Kalau misalkan dari Island of God berhasil selamat, Auranya yang ada di posisi Island of God, justru Aura yang harus berhati-hati lagi karena di bawah juga balik lagi ada EVOS dan juga ada Boom itu sendiri ya. Benar, sementara itu Lawan. bakal coba untuk keker-keker dulu. Udah memberi informasi bahwa ada musuh di depan. Bakal coba untuk regroup dulu. Ditambah ada red zone. Harus berhati-hati di sini. Amek udah berhasil mendapatkan fast level 4-nya. Bener-bener Aura di sini fast level 4 terus ya. Fase level 4 ya, dia punya resource tuh selalu bagus ya. Jadi emang benar-benar full resource-nya tuh emang enak banget buat dipakai team fight. Oke, sementara itu Boom Straw Hat bakal taman airdrop. Ini udah padat sih di wilayah Brasil. Ada XCN juga, ada Boom juga, ada EVOS juga. Bahkan Auranya sendiri juga lagi coba masuk ya ke wilayah Brasilia itu sendiri. Gue rasa kalau emang ternyata zonanya zona Brasil, itu baru sampai late game bener-bener baru pecawar. Ini kalau lo lihat sendiri ya udah kayak ya udah gue dilabirin ya cuy. Ya lu Boom, udah lu di rumah 13 aja. Udah lu tahan di situ ya. Pos bawah ya, ntar kita masuk aja dalam zona kita Baru yang perang dah. baru perang dah, yang eliminasi ada. Ya, jadi hitnya tuh lebih banyak ke Amazona dan tapi ada Lord juga. Yang berhasil mendapatkan PO, tapi seperti yang kita ketahuin backup dari Aura sendiri cukup kuat. Gak bakal bisa langsung di end begitu aja. Harusnya. Ya, justru itu yang bikin gue kayak rada kaget ya. Jadi emang balik lagi ini professional player. Walaupun mereka mau sisa berdua kayak mau salah sendiri. Kalau emang hitnya dapat, oportunis ya. Yes. Gue bisa ke knockdown, pasti gue dapetin gitu. Iya, dan balik lagi ternyata Piu masih bisa survive di sana. Zay udah ditembakin dengan 40 HP tersisa. Calvin dan kawan-kawan udah mulai merapat di sini, udah memberitahu bahwa di depan ada musuh. Gak mau terlalu memaksakan, ternyata bakal mundur dulu. Ya, balik lagi nih mereka ada di ujung zona, pastinya sulit juga kalau emang mereka mau moving kayak yang selalu lu bilang juga tadi. Kalau misalkan sekarang lebih susah sih main di luar zona. Benar. Ya, jadi kayak bahkan main pinggir zona tuh menurut gua kalau emang nggak ada kaleng tuh nggak worth banget ya. Jadi kayak lebih sulit karena pasti ketika udah dalam zona ya udah ada musuh, kecuali emang notabene lu benar-benar bisa manfaatin yang di dalam zonanya lagi war satu sama lain, di situ lu bisa masuk. Betul, setuju. Dan seperti yang gue bilang bahwa tadi kita lihat Red Bull sendiri mulai bergerak dan udah diketahuin posisinya oleh tim Boom ya. Ya, tim Boom juga udah mulai tahu posisi dari RBR, terus juga bahkan dari XCN-nya juga EVOS juga bakal nge-spot juga, XCN juga bakal nge-spot. Ini bakal war sih buat dua-duanya, buat kedua tim ya. Dari Star 8-nya itu sendiri dan juga dari Red RBR itu sendiri. Bahkan ada yang harus di-knockdown di sini. Ada Bapia yang langsung dipulangkan ke lobby. Tersisa 3 orang dari tim Star 8, yaitu ada Ale, ada Brats, ada juga Sain di sini. Udah di-slam granat ke arah Ale. Harus berhati-hati Ale. Sementara Heyu bakal coba menahan pergerakan dari kiri dan kanan, sekaligus ada spam granat oleh Heyu di sini. Cukup baik, cukup efektif untuk mendelay pergerakan dari lawannya. Terkena down 1 orang. Heyu bakal coba komit untuk langsung masuk di sini. Sementara Brats bakal dipulangkan ke lobby di sini. Langsung aja terkena. Sudah terdengar suara tembakan. Red Bull Rebellion mulai memasuki kawasan perperangan, tentunya menjadi third party. Udah terlihat ada musuh yang masuk, di mana Heyu bakal mencoba mundur dulu untuk mendapatkan posisi yang lebih aman lagi, tentunya melakukan setup ulang. Yoga Pedigo udah tahu bahwa ada musuh di kanan. Nothing bakal bergerak juga mencoba menyatu dengan musuhnya. Ya, yang mana kali ini RBR juga bakal kejebak ada di luar zona ya. Pasti bakal lebih sulit untuk masuk dalam zona. Oh my god, Bang, di depan ada musuh langsung di-hit gitu aja. Oke. Udah cukup sekarat, apakah bakal dimajuin? Bahkan 2 orang sekaligus sekarat ya. Iya, 2 orang sekaligus. Starret bakal tereliminasi begitu aja. Ada Glow yang udah di pop out. Zico masuk ke dalam zona. Zonanya ternyata mengarah ke Aura. Auranya mana bang? Auranya ada di dalam zona. Sementara Mr. 05 berhasil mendapatkan Heyu. Lord lagi dan lagi berhasil mendapatkan Q di sana. Etienne Gustav bakal coba untuk komit masuk ke dalam. Rain udah berhasil masuk ke dalam kamponnya. Bakal melakukan healing terlebih dahulu. Mr. Home dan kawan-kawan bakal mencoba bertahan di sini. Ada fight jarak dekat antara Kenzo dan juga Mr. 05 melawan tim dari XCN.
nampaknya mungkin bisa berpindah sedikit ke Shen. Ada RBRZ yang udah berhasil mendapatkan Heyu. Langsung dipulangkan ke lobby begitu aja. Sementara Mr. Home udah melihat ada pergerakan di depan. Ini dia XCN yang mana dapat sisa 2 pemain, dan sepertinya di sana EVOS-nya juga tadi bukan ketemu EVOS ya ternyata ya. Oh, bukan. Justru malah beda lagi ya. Wow, ini sementara EVOS-nya. Abu bakal duel KS Ren sangat sedikit. Wow, Abu berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. Bakal melakukan healing terlebih dahulu di sini. Udah Nggak ada pakai yang lama. masuk lagi. Nampaknya RBR bakal coba untuk menjadi third party di sana, ditembaki. Oh my God. Mr. 05. Zona cukup jauh di sana. Sementara ada Zay juga. Amek berhasil knockdown. Abu juga udah knockdown. Aero Wolf entah dari mana datang tiba-tiba menjadi malapetaka untuk Aura tentunya. Sementara Yoga Padang dan kawan-kawannya udah ditembaki dari 2 arah sekaligus. Nothing udah sangat sekarat di sana, nggak bisa berbuat banyak. Knockdown. 2 orang knockdown. Tersisa Straw Hat di sini. Mr. 05 dengan cukup sabar sudah melihat ada pergerakan, langsung ditembak begitu aja. Oh my God. Zona udah mulai jalan. Bakal coba untuk komit ngehajar Straw Hat terlebih dahulu. Dikit lagi. Oke, berhasil dipulangkan ke lobby. 8 poin eliminasi didapatkan oleh Mr. 05. Cukup aman di sini. Kalau handsnya nggak lihat, bakal melakukan healing terlebih dahulu. Iya, yang mana ini luar biasa banget ya timing yang dimiliki EVOS, dan ternyata Red Bullnya sendiri juga harus cukup puas di peringkat kelima. Yes. Benar-benar cepat banget, bahkan Amek juga udah berhasil dipulangin ke lobby. 4 tim, 7 pemain, yang mana sama sekali belum ada tim yang emang notabene berada dalam zona yang aman. Benar, sementara itu IOG yang sisa berdua benar-benar masuk ke dalam zona terakhir. Deadly bakal coba untuk bertahan di sini. Ada tembakan langsung di jump shot begitu aja. Bang, 1-on-1 with Deadly, dan Bang berhasil mendapatkan pemenangnya. Auranya mana Bang? Udah pulang ke lobby. Aero Wolf, sang serigala kelaparan sudah berhasil mendapatkan mangsanya. Sementara Black bakal langsung di end oleh Rule Good. Ada Oh my God. Halcyon di sana. Duel M79. Rule Good, Lord maksud gua dengan Halcyon di sini bakal dipukul mundur. Udah Launcher. terlihat ada musuh, ada launcher, terkena badan diri sendiri, bakal langsung dikejar. Launcher. Ada launcher Oh kedua my lagi. God. Sementara itu dari sebelah kanan ada Bang yang mulai masuk ke dalam. Oh my God. Dengan hand berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Tersisa Lord di sini menggunakan senjata jarak jauh. Oh my Tembak dan God. Bang berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya. 10 poin eliminasi dimiliki oleh Iron Wolf. Ada EVOS Mr. 05 menjadi orang ketiga di sini, memporak-porandakan hubungan rumah tangga orang lain tentunya. Aduh. Oke, berhasil knockdown lagi. Mr. 05 bakal coba untuk join to fight lagi. Udah ditutup depan belakang. EVOS Mr. 05 berhasil mendapatkan satu mangsanya. Ada duel antara Alshon dan juga Mr. 05. Dan Mr. 05 once again berhasil mendapatkan buyah dengan bermain cukup efektif. M79 dan juga XM8 sampai ke akhir zona berhasil mendapatkan buyah. Congratulations once again buat EVOS Esport, finally bener comeback banget dengan Kenzo, Mr. 05, Sam 13, Abu,